Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Tsumma ahyikum bi tahiyyatil islamiyyah, tahiyyatul thayyibatil mubarakah, tahiyatu min indillahi tahiyatu ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, kesempatan yang sangat berharga kita bisa bermuajah pada hari ini. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh, setiap tapaknya menjadi pemudah jalan kita menuju ke surga. Dan mudah-mudahan duduk kita semua menjadikan Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Dan kami hormati Bapak Bupati Berau, Bapak Muharram serta keluarga, juga para asatidz, moderator yang sangat kami muliakan, dan seluruh hadirin hadirat pada kesempatan pagi hingga siang hari ini. Wasiat pertama adalah, kalau nanti Bapak Ibu sekalian sudah berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan di sana tidak ketemu saling maafillah, tolong katakan kepada Allah, ya Allah, aku tidak rela masuk surga kalau tidak bersama salim afillah. Kata Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, istaksiru min asdiqais salihin fa inna lahum syafa'atun yawmal qiyamah. Perbanyak olehmu kawan-kawan yang saleh, karena mereka punya syafaat di yaumil qiyamah. Kalau orang-orang yang bersaudara saling cinta karena Allah sudah berkumpul di dalam surga, maka mereka akan saling menanyakan tentang orang-orang yang biasa bersama mereka. Aina fulan, kenapa dia tidak ada bersama kita? Lalu ketika didapat ternyata si fulan tertahan untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mengatakan, ya Rabbi, kami tidak rela kalau di dalam surga ini tidak ada si fulan, sahabat kami. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, dalam riwayat Muslim Nabi SAW mengatakan, orang akan dihimpun bersama yang dicintainya. Kalau saya mengingat Bapak Ibu satu persatu rasanya berat. Jadi lebih baik Bapak dan Ibu yang mengingat saya. Itu lebih mudah dan lebih sederhana. Ya Allah, kami gak kenal-kenal amat dengan salim afillah, tapi ya pernah satu kali dua kali datang ke Berau untuk menyampaikan satu dua ayat-Mu. Jadi dia saya cintai karenamu, karena itu himpunkan bersamaku di dalam surga-Mu. Tolong dipenuhi wasiat pertama ini sebelum kita lanjutkan. Janji ya? Janji ya? Janji ya? Insya Allah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita berada di jalan cinta para pejuang. Karena sungguh saya melihat di wajah-wajah yang ada di hadapan saya ada wajah perjuangan. Tadi kemudian disebut, kenapa seseorang tampak bermutu, katanya bermuka tua, karena hidupnya penuh perjuangan. Ini bagian dari bagaimana kita menghabiskan waktu kita di jalan Allah, bagaimana kita mengisi hidup kita dalam mencari ridha Allah, karena hidup ini adalah sebuah titian menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bermohon kepada Allah untuk ditunjukkan jalan itu. Setiap hari kita memulai hidup dengan namanya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Segala aktivitas kita mulai dengan namanya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau dulu ngaji di pesantren, terjemahnya jadi lengkap. Bismillahi ngawiti sapa ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Saya memulai segala hal dengan menyebut namanya Allah. Sifatnya Allah Ar-Rahman,
zat kang maha welas asih ing dalam donya lan akhirat. Dikatakan itulah Allah Ar-Rahman, zat yang maha pengasih, yang kasihnya tidak pilih-pilih. Sifatnya mana? Ar-Rahim, zat kang welas asih ing dalam akhirat peloko. Sifatnya Allah lagi adalah Ar-Rahim, zat yang maha penyayang, yang sayangnya tiada berbilang. Kita memulai kehidupan kita dengan nama Allah. Jalan cinta para pejuang adalah jalan di mana setiap hal yang kita lakukan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena atas nama Allah, maka dia dilaksanakan dengan cara yang diridai Allah. Karena atas nama Allah, maka dia ditempuh dengan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman akhwat, kalau ada yang mengatakan kepada Anda seorang ikhwan uhibbuki fillah, jawaban yang paling pas adalah bapakku longgar antara jam 7 malam sampai jam 9. Clear? Karena kita memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau uhibbuki fillah, setelah ahabbakallahu alladzi ahbabtani fi, maka jelas jawabannya adalah bapakku longgar ba'da isya sampai jam 9. Insyaallah ada kopi disiapkan. Jadi ini proses untuk memulai segala hal dengan namanya Allah Subhanahu wa taala. Memulai segala hal di dalam hidup dengan pijakannya adalah nilai-nilai yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim adalah awal mula dari segala jalan cinta para pejuang, karena sesudah itu kita, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, mengungkapkan cinta. Alhamdulillahirabbil alamin, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, adalah ungkapan cinta. Ar-Rahmanir Rahim adalah ungkapan harap. Malik Yaumiddin adalah ungkapan takut. Dan dengan tiga hal ini sempurna kehambaan kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin adalah ungkapan cinta ketika kita memuji Allah atas segala hal yang dianugerahkan kepada kita, kehidupan, kenikmatan, rezeki, kelapangan, dan lebih-lebih dari itu iman dan Islam. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Kalau di pesantren dulu, alhamdulillah utawi sekabehane puji kang patang perkara, 4 macam pujian. Pujian makhluk kepada makhluk, pujian makhluk kepada Khalik, pujian Khalik kepada makhluk, pujian Khalik kepada Khalik. Hakikatnya semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu renungan kecil yang luar biasa. Kalau kemudian Allah, zat yang maha tahu segala isi hati kita, masih meminta kita untuk mengungkapkan cinta kita kepadanya sehari minimal 17 kali, di mana itu di setiap rakaat salat kita 17 kali, Bapak Ibu. Karena tidak sah satu rakaat tanpa Fatihatul Kitab. Maka kira-kira para bapak, para suami, kapan terakhir mengatakan I love you kepada istri? Dan berapa kali sehari dosisnya? Bu, kapan terakhir bapak mengucapkan I love you? 17 tahun yang lalu, subhanallah. Ini Allah, zat yang maha tahu, tetapi dia masih meminta hamba-hambanya yang menyatakan cinta kepadanya, yang mengaku beriman kepadanya, untuk mengungkapkan cinta itu minimal sehari 17 kali. Kalau teman-teman Nahdliyin itu yang paling banyak mengungkapkan cinta, karena sering kemudian segala hal diwasilai dengan Al-Fatihah, ungkapan cinta terus menerus. Itu padahal Allah maha tahu. Apalagi istri yang tidak maha tahu, dia perlu ungkapan cinta itu lebih sering dan lebih sering lagi. Betul, Bu? Betul katanya. Jadi ada suami mengatakan, saya itu sangat mencintai istri saya. Pernah diungkapkan? Enggak. Kenapa enggak? Masa 17 tahun bersama harus diungkapkan terus? Kan kalau saya 17 tahun setia di sisinya, berarti pasti saya cinta. Seorang mukmin yang beriman kepada Allah juga terus harus mengungkapkan cinta. Maka begitu pula seorang suami mencintai istrinya harus terus mengungkapkan cinta. Begitu pula seorang istri yang mencintai suaminya harus terus mengungkapkan cinta tanpa henti. Alhamdulillahirabbil alamin, ungkapan cinta
Makanya gombal itu sunnah. Berdusta kepada istri itu diizinkan. Bukan berdusta untuk mengkhianati, bukan berdusta untuk menipu, tapi berdusta yang menumbuhkan cinta. Masakan yang asin kita bilang, Masya Allah, seakan-akan cintamu seluas samudra. Maksudnya gimana? Asin. Saya kagum kepada Nabi SAW. Pada suatu hari dia berkata kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Nabi? Aku melihat sebuah tandu dari cahaya dibawa oleh malaikat. Kemudian malaikat itu berkata kepadaku, di dalamnya ada istrimu. Lalu kubuka tabir cahayanya dan di dalamnya kulihat ada wajahmu. Rasulullah SAW sebegini romantis ya Pak. Umur berapa mengungkapkan itu? 56 Pak. Karena itu sudah ketika berkumpul di Madinah, 3 tahun pasca akad nikah. Umur 56. Romantisnya begitu. Jangan sampai ungkapan cinta di umur 56 adalah hanya sekedar, Mi, uang logam mana ya, minta kerokin. Karena memang bau kita berevolusi, berubah dari bau minyak wangi menjadi bau minyak angin. Sebagian dari kita begitu. Tetapi inilah jalan cinta para pejuang yang terus menerus menghidupkan ungkapan cinta. Ungkapkan cinta melalui kata-kata, ungkapkan cinta melalui perhatian, ungkapkan cinta melalui hadiah, ungkapkan cinta melalui berbagai hal. Di konseling Jogja Family Centernya Ustaz Cahyadi Takaryawan, kita menemukan banyak kasus rumah tangga bermasalah bukan karena kurangnya cinta, tapi kurangnya ilmu di dalam mengekspresikan cinta. Ada suami yang merasa sangat mencintai istrinya. Istrinya mengadu mengatakan, saya merasa diabaikan. Ada istri yang merasa sangat mencintai suaminya. Suaminya mengadu mengatakan, saya merasa ditindas. Karena apa? Kita hidup dengan sebuah doktrin, Bapak Ibu yang luar biasa. Doktrinnya berbunyi, cintailah orang lain sebagaimana engkau ingin dicintai. Doktrin ini sebenarnya berlaku untuk hubungan cinta sesama jenis. Maksud saya ukhuwah. Diksinya jadi gak enak gitu. Kalau laki-laki mencintai laki-laki karena ukhuwah, maka cintailah orang lain sebagaimana dirinya ingin dicintai. Kalau perempuan mencintai perempuan di dalam ukhuwah, maka cintailah perempuan itu sebagaimana dirinya ingin dicintai. Tetapi walaisa dzakaru kal unsa, laki-laki tidak sama dengan perempuan. Anatominya berbeda, fisiologinya berbeda, kerja-kerja hormon dan metabolismenya berbeda. Maka cara berpikirnya berbeda, cara merasanya berbeda, cara menghadapi masalahnya berbeda, kebutuhannya jiwanya berbeda. Dan sekaligus cara dicintai dan mencintainya juga berbeda. Ini belahan otak kiri, belahan otak kanan. Yang menghubungkan di antara kedua belahan ini namanya corpus callosum. Kata teman-teman kedokteran, jumlahnya lebih banyak pada wanita dibanding pada pria. Apa akibatnya? Koordinasi belahan otak kanan dan kiri pada ibu-ibu biasanya lebih bagus. Salah satu konsekuensinya adalah ibu-ibu itu lebih multitasking daripada bapak-bapak yang single tasking. Maka ayat fa'idza faragta fansab itu ayat bapak-bapak. Wahai Muhammad, kalau kamu selesai dari melakukan satu urusan, fokuskan dirimu, kerahkan semuanya untuk mengerjakan urusan yang lain. Itu ayat bapak-bapak. Ibu-ibu tidak. Modelnya ibu-ibu tidak fokus pada satu baru beralih ke yang lain. Enggak, ibu-ibu itu bisa menyusui anak sambil bikinkan sop, sambil nyiapkan tempe bacem,
sambil update status, sambil lihat grup WhatsApp, sambil nonton putaran, sambil terima telepon. Bisa. Allah memang mempersiapkan hal yang sedemikian. Maka Komisi Transportasi Uni Eropa melaporkan datanya di Jerman, jumlah laki-laki yang menyetir sambil terima telepon lalu mengalami kecelakaan jauh lebih tinggi daripada angka pada perempuan. Ini ibu-ibu kadang nggak ngeh bahwa suaminya tidak multitasking seperti dirinya, sehingga memberi tugas kepada suami, tugas multitasking. Mas, nanti sore di rumah mau ada arisan. Aku sudah pesen lemper di Bujoyo. Tolong diambil ya mas, lempernya jumlahnya 100. Jangan mau ditambahi, Bujoyo suka nambah-nambahi. Itu uangnya sudah kusiapkan tapi kayaknya kurang. Nanti kamu ambil sekalian di ATM ya mas. Habis itu aku mau bikin minum panas, teh rencananya. Tapi teh yang enak itu nggak ada kalau di toko sebelah itu. Tolong mas nanti beli yang warung yang deket rumah ibu ya. Sekalian pinjem jumbonya ibu. Yang untuk air panas itu kan jumbo kita sudah rusak. Pinjem jumbonya ibu tapi yang warna hijau ya mas, jangan yang pink. Terus habis itu kan tiker kita itu sudah jelek mas. Kamu coba ke tempat Pak RT, tahu kan Pak RT-nya sudah ganti, yang baru loh ya. Itu di sana ada tiker bagus. Kalau perlu sekalian karpet ya mas ya. Gak usah banyak-banyak, paling 3 gulung. Nah habis itu mas, aku juga pesen kue basah di tempatnya Bu Marni. Nah itu tadi dia katanya bikinnya belum selesai. Kamu tungguin aja nanti di sana. Sambil nungguin bisa cari itu mas, apa namanya, kotak untuk snack itu loh mas. Itu kardusnya aku belum bikin. Nah nanti kamu sekalian nanti di sana pakai stapler dibikin kotak-kotak ya mas ya. Pusing gak jadi suami dibilang gitu? Kadang-kadang ibu-ibu gak sadar bahwa suaminya itu gak multitasking gitu. Dek, bisa ulangi satu-satu aja dulu gitu. Subhanallah. Beda bu, laki-laki dan perempuan. Ini bekal untuk yang belum menikah supaya tidak terlambat menyadarinya. Yang sudah menikah ya tinggal muhasabah. Oh, beda laki-laki dan perempuan. Ini karena belahan otaknya berbeda tadi, cara berpikirnya juga berbeda bu. Laki-laki itu berpikirnya kayak obat nyamuk muter ke dalam. Fokus, sederhanakan, cari solusi. Itu cara berpikirnya bapak-bapak. Jadi kalau rapat ucapannya begitu. Mari kita fokus dulu ya, kita sederhanakan masalahnya, kita cari solusinya. Kalau kita fokus, nanti insya Allah masalahnya selesai. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, cara berpikirnya tidak begitu. Ibu-ibu itu kayak obat nyamuk muter keluar. Korelatif pak, dihubungkan dengan berbagai macam hal. Jangan suka menyederhanakan masalah, mas, ini semuanya penting. Dengerin dulu penjelasanku. Ini ibu-ibu, benar gak? Maka tidak nyambung sebenarnya, tetapi Allah hendak menjadikan keseimbangan di antara kita karena ketidaknyambungan itu. Suami-suami sampai mengeluh, istri saya itu Ustaz, kalau marah jadi histeris. Maksudnya histeris mas? Enggak, historis. Kok bisa? Iyalah kalau dia marah karena kesalahan saya saat itu, dia bisa nyebutkan semua kesalahan saya sejak awal pernikahan. Kan historis namanya gitu. Kamu itu mas dari dulu memang gitu, ingat gak waktu itu? Nah kan malah diingatkan. Ini semua kesalahan dimunculkan, subhanallah. Karena cara berpikirnya korelatif, menghubungkannya dengan berbagai macam hal. Muternya kayak obat nyamuk keluar gitu. Laki-laki kayak obat nyamuk ke dalam. Sebenarnya kan ini tinggal dipertemukan di tengah. Tapi kadang-kadang gak ketemu. Subhanallah. Karena berbeda pula, maka cara menghadapi masalah berbeda. Ibu-ibu, apa yang dilakukan kalau ada masalah? Bicara, mengungkapkan perasaan, mencurahkan isi hati. Kadang sambil menangis, karena itu tambah plong. Kalau sudah merasa dimengerti, difahami, dan melihat bahwa temannya sudah empatik bersama dia, ada di pihaknya, udah 90% persoalan selesai. Ibu-ibu begitu pak. Padahal bagi laki-laki, kalimatnya kemudian berbunyi, buat apa nangis? Nangis itu nggak menyelesaikan masalah. Benar bu, suami sering bilang gitu. Nangis nggak menyelesaikan masalah. Ya memang nggak menyelesaikan masalah. Siapa yang cari penyelesaian, kata ibu-ibu.
Karena laki-laki itu menyendiri, berkontemplasi, merumuskan solusi. Ingat Nabiullah Muhammad SAW pulang dari Gua Hira kayak apa? Shock, Pak. Dapat wahyu itu shock. Ada yang tanya kepada saya, gimana sih ceritanya dapat wahyu kok shock? Itu kan kayak orang lagi mikirin umat kacau begini ya, tiba-tiba muncul sosok dari langit, datang maksa, meluk 3 kali sampai kehabisan nafas gitu ya, mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang intinya, ya Muhammad, umat sedang bobrok, kami angkat engkau untuk menyelesaikan semua. Gimana gak shock? Pulang-pulang tersaruk-saruk, berulang kali jatuh dan bangun, pucat pasi, berkeringat dingin, menggigil depan pintu, mengatakan kepada Khadijah, Zammiluni. Coba bayangkan keadaan seperti itu, apa yang dilakukan Bunda Khadijah? Hebat Bunda Khadijah. Kita akan lihat nanti. Tapi ibu-ibu, coba ada suami pulang, tasnya dilempar, tubuhnya dipasang ke sofa, sepatu dilepas bukan dengan tangan tapi langsung kaki begini, kemudian badannya begini posisinya. Kan tahu kalau itu ada masalah. Di dunia ibu-ibu kalau ada masalah lebih ringan dengan cara curhat. Maka ibu-ibu kalau ada suami begitu pasti bertanya, Mas, ada masalah apa? Dan jawaban semua suami di dunia sama, Bu. Enggak kok Dek, enggak ada apa-apa. Istri mengejar, Mas, aku kalau ada masalah kan juga cerita sama kamu. Masa kamu gak mau cerita sama aku? Iya kan? Suami itu dengan maksud sangat baik, tidak ingin membebani istrinya, yang pasti masalahnya di rumah sudah banyak, mengatakan, enggak kok Dek, ini masalah kantor, kamu gak usah ikut pusing mikirin, biar aku aja. Apa kata istri? Jadi Mas gak percaya sama aku? Bagi suami gak cerita karena gak ingin nambahin beban. Bagi istri gak cerita berarti gak percaya. Bertengkar loh Pak itu, sering. Untungnya ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha itu gak begitu. Rasulullah pulang begitu, Zammiluni. Bayangkan kalau ibunda kita Khadijah kayak istri-istri tadi, ya Allah Mas, ada masalah apa sampai kayak gini Mas? Saya bayangkan sirah nabawiyah akan lain ceritanya. Tapi tidak, hebatnya Bunda kita Khadijah tahu laki-laki kalau ada masalah apa yang harus dilakukan, menyendiri, berkontemplasi, merumuskan solusi. Maka berikan ruang padanya, bukakan pintu, tarik ke kamar, selimuti, tinggal keluar, berdoa kepada Allah. Ya Rabbi anta a'lamu bihi fahfizhu, ya Allah, engkau lebih tahu tentang dia, jagalah dia untukmu. Ibunda kita Khadijah pantas tidak terlupakan di hati Rasulullah SAW. Kenapa? Sangat ngerti psikologi suami. Yang kayak begitu jangan disuruh curhat. Beda laki-laki dan perempuan. Lagi ada masalah begitu, beri ruang, beri kepercayaan untuk menyendiri, berkontemplasi, merumuskan solusi. Iya kan? Karena Khadijah tahu, istri-istri salihah tahu, laki-laki itu juga cerita, tapi tipe ceritanya berbeda. Tipe ceritanya laki-laki itu begini, Dek kemarin ada masalah loh Dek di kantor. Oh ya Allah, terus gimana Mas? Tenang Dek, sudah Mas selesaikan. Tipe ceritanya suami itu begitu. Beda sama tipe ceritanya istri. Ya Allah Mas, hari ini aku capek banget Mas, rumah berantakan, anak-anak rewel, cucian numpuk, piring gelas kotor semua, tetangga juga resek, tamu berdatangan gak henti-henti, anak kita ada yang panas, ada yang demam, ada yang suhunya tinggi, sama aja seperti itu. Ya Allah Mas, aku capek banget hari ini. Kan ceritanya begitu. Suami baik hati tapi tidak ngerti ilmu tentang cinta, masih tetap pegang gadget, kemudian melirik sekilas dan kemudian mengatakan, sabar ya Dek, bulan depan kita cari pembantu. Solutif enggak Pak? Kalau istri ada masalah, susah ngurusin rumah yang sangat seabrek-abrek kerjaannya, lalu kita tawarkan pembantu, solutif enggak? Solutif. Bagi suami masuk akal. Istri kesulitan urus rumah, tawarkan pembantu. Bagi istri, apa yang terjadi? Jadi selama ini pengabdianku sebagai istri di rumah, kau nilai tidak lebih dari kerjaan seorang pembantu. Tega kamu Mas. Gak nyambung. Apa yang terjadi sebenarnya di jalan cinta para pejuang ini? Ada kekurangan ilmu dalam cinta. Kalau istri curhat Pak, dengarkan.
simak sepenuh hati, tunjukkan keberpihakan, berikan kontak mata. Itu sudah sangat lebih solutif daripada cari pembantu, hemat anggaran pula. Apalagi suaminya kalau kadang nawarkan solusi nggak kira-kira. Kata dia, oh kamu kesulitannya dia ngurusin rumah ini sendiri, aku segera carikan teman untukmu. Piring pecah 13. Ini laki-laki dan perempuan berbeda. Di jalan cinta para pejuang harus dipahami. Supaya apa? Kita ini meminimalisasi masalah di rumah karena hal-hal kecil, karena kurangnya ilmu, agar berbakti kita di luar rumah menjadi optimal. Kadang-kadang suami tidak optimal di luar rumah karena nanggung beban-beban di rumah. Kadang-kadang istri tidak optimal di rumah karena nanggung beban dari suami. Padahal semuanya hanya karena kurang pemahaman. Contoh, ibu-ibu itu suka ngomong kalimat tidak langsung karena kecerdasan linguistiknya lebih tinggi. Wanita itu sehari bicara 24 sampai 48 ribu kata. Pria 5.000 sampai 7.000. Dalam bahasa sains, wanita lebih cerdas secara linguistik daripada pria. Dalam omongan sehari-hari disebut wanita itu lebih cerewet. Aslinya sebenarnya lebih cerdas secara linguistik. Kenapa? Saya sarankan kepada yang sudah menikah untuk memotivasi istrinya supaya cerewet. Dan saya sarankan kepada yang belum menikah, cari calon istri yang cerewet. Karena itu bekal kecerdasan putra putrinya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah itu mengajarkan kepada Adam semua isim, nama-nama benda, kosakata. Itu Allah yang ngajarin Adam. Setelah kemudian anak Adam beranak pinak, maka tugas itu dititipkan Allah kepada siapa? Ibu. Ngajarin kosakata. Itu tugas ibu yang luar biasa. Sejak dalam kandungan sudah ngajak ngobrol anak. Ketika anaknya masih kecil, harus cerewet, Bu. Wajib cerewet itu. Cerewet yang salihah. Contohnya, subhanallah nak, popoknya sudah penuh lagi. Yuk kita berdoa sama Allah. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa 'afani. Ya Allah, terima kasih. Sistem pengeluarannya dilancarkan, ginjalnya menyaring darah dengan sempurna ya Allah, sehingga pipisnya banyak. Terima kasih ya Allah sudah mengeluarkan penyakit, menyehatkan kami. Dicopot dulu ya nak ya popoknya, terus dibersihkan. Allah itu cinta sama orang yang suka membersihkan diri, mensucikan diri. Ayo nak, ganti sekarang pakai popok yang baru. Dari kaki kanan dulu ya nak ya, masuk sini. Terus yang berikutnya kaki kiri. Ya Allah, terus pakai celana ya nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya Allah, terima kasih sudah memberi pakaian kami, mengaruniakannya sebagai rizki bagi kami, padahal kami tiada daya upaya ya Allah. Masya Allah, anak Umi kalau sudah pakai baju gini gantengnya. Coba lihat di cermin nak. Alhamdulillah, Allahumma kama hasan tahalni fahasin muluki. Gitu. Kan cerewet yang begini bagus. Mohon maaf, saya hanya menirukan yang di rumah saya itu. Saya dulu cari istri yang cerewet begini supaya apa? Anaknya cerdas, Pak. Masya Allah, cepat sekali terstimulasi kecerdasannya. Ibu-ibu wajib cerewet. Dan ibu-ibu itu karena cerdas linguistik, kadang-kadang kalimatnya tidak langsung, Ustaz. Contoh, Mas, aku masih harus masak loh, anak-anak belum dijemput. Itu maksudnya apa, Bu? Oh, jemput anak-anak. Tapi kan kalimat tidak langsung. Maaf, kadang laki-laki tidak secerdas itu untuk menangkap. Jadi jangan tersinggung kalau dijawab, nggak apa-apa nih, paling mereka nanti pulang sendiri. Kenapa? Karena kalimat tidak langsung. Pak, jujur, saya awal pernikahan punya tragedi kalimat tidak langsung. 13 tahun yang lalu awal menikah, naik motor berdua sama istri. Lewat sebuah rumah makan, dia tanya, Mas, lapar enggak? Saya bilang enggak. Lewat lagi rumah makan kedua, dia tanya lagi, beneran belum lapar? Saya bilang alhamdulillah belum. Menyelesaikan urusan beberapa, baru kemudian pulang. Sampai di rumah
dia langsung ke dapur dengan tangan gemetar, nyalakan kompor, masak mie instan. Saat itulah di depan kompor yang menyala saya berlutut di depannya. Kok kamu nggak ngomong kalau kamu yang lapar? Kan kamu tadi bisa bilang, masa aku lapar? Ayo makan dulu, kan gitu jelas dulu. Ini penyesalanku nggak akan hilang seumur hidup. Subhanallah, kalimat tidak langsung. Tapi ada ibu-ibu yang komplain lagi. Saya sudah kalimat langsung, tetap aja nggak jalan. Mas, tolong bersihin ruang depan, mau ada tamu. Ya, dia bilang ya sambil pegang iPad-nya, sambil baca koran gitu ya. 45 menit kemudian posisinya masih sama. Terus gimana? Saya kasih tahu satu rahasia ibu-ibu untuk menaklukkan lelaki. Tidak ada lelaki yang tidak bisa diperintah dengan cara ini. Mahal ini rahasianya. Kalau minta sesuatu pada laki-laki, usahakan posisi sejajar atau lebih rendah sedikit. Kalau dia sedang duduk, jangan bicara padanya sambil berdiri. Tapi duduklah di sampingnya, kemudian katakan, Mas, tolong ruang depan dibersihkan, mau ada tamu. Kalau dia bilang ya, jangan pergi dulu. Tetap di situ, tatap matanya, senyum padanya. Maka dia akan membanting korannya sambil bilang iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jalan cinta para pejuang ini ada karena urusan cinta di rumah diselesaikan dengan ilmu, sehingga dia bisa berbakti di luar sana dengan sangat luar biasa. Khadijah diberikan oleh Allah pada masa awal risalah sebagai pendamping Nabi SAW yang paling luar biasa, karena Khadijah sudah selesai dengan urusan-urusan kecil seperti ini, sehingga dia mensupport Nabi SAW untuk menjadi pejuang yang paling dahsyat, karena dari rumah dia sudah berada di dalam lautan ketenangan yang luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu Ar-Rahmanir Rahim. Jalan cinta para pejuang itu mengungkapkan harapan yang sangat tinggi kepada Allah, bahwa Dia Maha Pengasih, kasihnya tiada pilih. Dia Maha Penyayang, sayangnya tidak berbilang. Dan kita berharap seluruh hidup kita sampai kematian kita, sesudah kematian kita, sampai surganya tertinggi, diliputi dengan rahmat Allah itu, diliputi dengan kasih sayang Allah itu. Ada muhasabah di situ. Betapa tidak cukupnya ibadah kita untuk menggapai surganya Allah. Jangankan untuk menggapai surga, untuk membalas semua nikmat Allah, ibadah kita ini kalau diaudit, hisab itu kan bahasa kerennya audit. Kalau diaudit antara amal ibadah kita dibanding nikmat Allah yang diberikan kepada kita, masih jomplang Pak. Nikmat Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Itulah kenapa Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, man yuhasab faqad yu'adzab. Siapa yang dihisab itu sebenarnya dia sudah disiksa. Karena kata Nabi SAW, ketika seorang dihisab nanti di akhirat, ditampakkan nikmat-nikmat Allah kepadanya, lalu diakui. Setelah dia akui nikmat-nikmat Allah, ditampakkan amal-amalnya, dan itu pun diakui. Gara-gara itu apa yang terjadi? Dia malu luar biasa. Nikmat Allah, nikmat dari Allah, justru kebanyakan dipakai untuk durhaka kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, berdosa kepada Allah. Maka yang namanya orang dihisab itu, kata Nabi, keluar bercucuran keringat dingin. Ada yang tenggelam sampai mata kaki, tenggelam sampai lutut, tenggelam sampai pinggang, tenggelam sampai pundak, di keringatnya sendiri. Karena hisab itu sangat menyakitkan. Oleh karena itu, agar hisab kita ringan, kita dianjurkan untuk membaca Sayyidul Istighfar banyak-banyak. Karena dalam Sayyidul Istighfar ada kata-kata, Abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Itu untuk meringankan hisab. Aku akui segala nikmat yang kau anugerahkan kepadamu, dan aku akui segala dosaku kepadamu. Untuk apa? Supaya kelak di akhirat hisabnya ringan. InsyaAllah. Ar-Rahmanir Rahim. Inilah Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka begitu indah pengakuan kita yang penuh harapan kepadanya, Dia akan menganugerahkan rahmat itu kepada kita. Ibadah ini bukan untuk menebus semua anugerah yang diberikan Allah, tidak cukup, apalagi mengambil surganya Allah. Ibadah ini untuk mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maliki Yaumiddin. Dan tadi sudah kita singgung, sempurna kehambaan kita dengan rasa takut. Kalau orang menghamba tapi tidak punya rasa takut, dia akan kurang ajar, dia akan melampaui batas, dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh zat yang dicintainya. Maka sempurna kehambaan kita dengan cinta, harap, takut.
Ini dasar penting. Setelah segala hal yang kita letakkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka hidup ini, jalan cinta para pejuang ini adalah jalan cinta, jalan harap, jalan takut. Kita takut mendurhakai Allah, kita takut mengundang murka Allah, kita takut berdosa berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Malik yaumiddin. Dan sesudah itu kita berikrar kepada Allah. Dan kata Ibnu Qayyim, karena Allah menjawabi setiap kalimat di dalam surat Al-Fatihah, dan kalimat ini adalah antara kita dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Jalan cinta para pejuang yang berikutnya adalah jalan yang kita ikrarkan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya untuk Allah. Kalau untuk Allah, layakkah untuk Allah selain yang terbaik? Tidak. Persembahan untuk Allah harus yang terbaik, termurni, terbersih, paling sempurna. Karena kita mempersembahkannya untuk zat yang maha sempurna, maka kita harus berjuang agar yang kita persembahkan ini sempurna. Hidup kita, salat kita, ibadah kita, mati kita, kalau bisa harus sebaik-baiknya. Tetapi kita sadar, inilah kita hamba yang tidak sempurna, dan kita tidak bisa mempersembahkan itu dengan baik kecuali dengan pertolongannya Allah. Wa iyyaka nasta'in, ya Allah, maka tolonglah kami untuk bisa mempersembahkan semua yang terbaik itu untukmu. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, sebaik-baik memohon pertolongan adalah memohon pertolongan untuk dapat mengibadahi Allah dengan baik. Maka kita ini melalui Sayyidina Mu'adz bin Jabal diingatkan, hai Mu'adz, jangan lupa di akhir setiap salatmu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Wahai Mu'adz, jangan pernah lupakan di akhir setiap salatmu, ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu, mensyukuri nikmatmu, dan mengihsankan ibadah kepadamu. Luar biasa para nabi dan para rasul hidup di dalam kesadaran seperti ini. Sampai-sampai seorang Sulaiman alaihi salam, hamba yang paling berkuasa, yang paling kaya raya, yang kekuasaannya meliputi jin, manusia, hewan-hewan, angin, segala rupa, ketika dianugerahkan memahami bahasa binatang, melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang luar biasa di alam, dia berdoa, Rabbi auzi'ni, ya Allah, doa Rabbku, tolonglah aku, ilhamkan kepadaku, an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ana walidayya, untuk selalu bisa mensyukuri segala nikmat yang Kau anugerahkan kepadaku dan kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardahu, dan tolonglah aku supaya bisa beramal saleh yang Engkau ridai. Aku tidak bisa beramal saleh tanpa pertolonganmu, dan apa nilainya amal salehku tanpa ridhamu? Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin, dan masukkan aku ya Allah dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh, meskipun aku ini ya Allah barangkali tidak layak berada bersama mereka. Saya di Muktamar Wahdah Islamiyah beberapa waktu yang lalu diminta untuk bicara di Jakarta, dan saya menyampaikan tentang kemana sebenarnya ilmu membawa kita. Apakah ilmu kita ini makin ngaji, makin berkesadaran Islam, membawa kita pada ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia? Kalau iya begitu, sayang sekali, karena yang mewariskan kalimat itu adalah iblis. Aku lebih baik daripada dia. Ataukah ngaji kita, semakin banyak kita bertaklim, semakin banyak kita beraktivitas dalam diri ini, membuat kita mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau begitu kita on the track. Itulah tracknya Adam alaihissalam, yang mengakui dirinya zalim kepada dirinya sendiri, tidak dapat hidup kalau tidak dengan ampunan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, karena niscaya akan menjadi orang rugi. Apakah kita dengan anugerah Allah kepada kita berubah menjadi seorang yang mengatakan
Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku dianugerahi semua ini karena ilmu yang ada pada aku. Kalau iya, sayang sekali, karena itu kalimat yang mewariskannya adalah Qarun. Sementara kalau kita mau meniti jalannya Musa alaihi salam, maka kita harusnya mengatakan, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sesungguhnya aku terhadap apa yang kau turunkan di antara kebaikan, aku ini sangat fakir. Ini jalannya. Orang yang kemudian, nih doa ini saya sarankan banyak dibaca oleh jomblo. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Karena Nabi Musa alaihissalam membacanya ketika jomblo, lagi kena kasus kriminal, sedang jadi buronan dan pelarian, hidup dalam kesusahan, dan saat itu merasa sangat lapar. Tapi hebatnya Musa alaihissalam adalah sedang perlu pertolongan, tapi masih kuat nolongin orang. Assalamualaikum ada apa ini? Kok di pinggiran itu ternaknya haus loh, minta minum loh. Kok nggak pada ngasih minum ternaknya? Kata dua gadis itu, kami juga pengen ngasih minum ternak bang, tapi bapak kami udah tua, kami nggak mau desak-desakan begitu, kami tunggu aja nanti kalau selesai bang. Kata Musa, kemalaman neng, sini abang tolongin. Musa versi Betawi, dikasih minum gitu kan, dibukakan tempat pemberian minum itu, diangkat batunya lalu diberikan, dan dia tidak berharap kepada manusia. Laparnya yang luar biasa tidak membuat dia mengatakan, neng ada roti kek apa kek neng, lapar abang neng. Enggak, berharapnya hanya kepada Allah. Dia berdoa. Kata Ibnu Katsir, sebenarnya dia lapar, pengen berdoa minta makan, tapi enggak tega minta makan sama Allah, enggak sampai bisnisan minta makan sama Allah, sehingga dia berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sungguh aku terhadap apa yang kau turunkan di antara kebaikan, aku ini sangat memerlukan. Apa yang didapat? Itu nengnya datang satu, bang, dipanggil abah saya bang. Kata Musa, siap neng, jalan belakang saya ya neng. Nanti kalau belok kasih kode neng. Kenapa? Kata Musa, saya ini nggak tahan neng kalau jalan di belakang perempuan, mata suka nakal. Kayak neng jalan belakang aja ya neng ya. Masya Allah. Makanya nanti gadis ini akan menyebut dia Qawiyun Amin. Qawi itu apa? Bukan yang nonjok orang sekali langsung mati, bukan yang bisa lari dari Kairo sampai ke Amman. Itu kan dari Mesir sampai Madian, jauh sekali, melebihi maraton. Bukan yang angkat batu dengan dua tangannya, bukan. Itu kuat sih, tapi lebih kuat adalah orang yang bisa nolongin orang ketika dia sendiri butuh pertolongan. Kan kita ini kadang-kadang kalau lapar berubah. Lo kalau rese kalau lagi lapar, karena lapar ngerubah orang, gitu kan? Ada iklannya begitu sampai-sampai. Jadi itu akhlaknya nggak matin, akhlaknya itu nggak kokoh, berubah karena rasa lapar. Tapi Musa akhlaknya matin, akhlaknya kokoh, tidak berubah meskipun sedang lapar. Sehingga dia mengatakan apa? Ini qawi, kuat sekali, dan amin, bisa dipercaya. Kenapa? Pada matanya saja dia menjaga sampai sedemikian ketatnya. Begitu sampai di rumah si bapak, dapat apa saja itu? Musa dapat apa saja? Satu, makanan, memang dijamu sesuai hasrat hatinya ketika berdoa itu, memang minta makan, dapat makanan. Yang kedua, dapat apa? Perlindungan, najautan min COVID-19. 3, jadi dapat suaka. Yang kedua, 3, dapat kos-kosan, tinggallah di sini gratis. 4, dapat apa? Pekerjaan, aku tawari engkau bekerja 8 atau kau sempurnakan 10 tahun. 5, dapat apa? Jodoh, sebab aku hendak menikahkanmu dengan salah satu putriku. Ke-6, nubuwah, kenabian. Makanya jomblo-jomblo yang gak jelas itu, ini banyak berdoa Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, dan sering-seringlah lari, bukan lari dari kenyataan kan. Nah, kenyataannya yang pahit uang panai, ini uang panai bagaimana? Tahu gak saya mengerti derita bujang-bujang. Subhanallah. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Sampai sebegitu.
Inilah jalan cinta para pejuang itu. Pasrahnya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini berdaya, berjaya justru ketika kita merasa tak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini akan berjaya justru ketika kita merasa tak berdaya di hadapan Allah. Ketika Yunus alaihissalam mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, di dalam perut ikan apa yang terjadi? Ikannya muntah, Pak. Muntah pertama kan ikan pertama. Jadi Yunus itu kan ditelan langsung 2 ikan kalau menurut tafsir. Jadi dia dilempar ke laut, ditelan 1 ikan. Ikan yang menelan Yunus ditelan ikan yang lebih besar, dibawa ke dasar lautan. Itu kan sekali meloncat 3 kegelapan. Subhanallah. Maka ketika dia berdoa begitu, ikannya ini mendekat ke permukaan, muntah. Nah, ikan yang dimuntahkan itu di dalam tubuhnya ada Yunus, muntah lagi. Sampai ke pantai, tidak sembarang pantai, dia terbalik di sebuah pantai yang di situ terdapat pohon yaktin. Pohon yaktin ini kayak labu, seger, manis, banyak airnya, dimakan oleh dia pulih tubuhnya. Dan pohon yaktin ini mengeluarkan aroma yang tidak disukai serangga dan binatang pengganggu. Begitu bangkit, apa kata dia? Ya Rabbi, mulai sekarang aku akan tidak mudah marah. Kan dia perginya karena mutung fisabilillah. Jadi ambil kesimpulannya terlalu cepat. Kata para ulama, Yunus itu ambil kesimpulan terlalu cepat. Apa kata dia? Kalian ini sudah kudakwai sekian lama, gak beriman-iman juga. Tahu gak kaum sebelum kalian yang menentang Rasulnya, semua diadab. Rasain sendiri, terserah, lalu pergi. Itu kan ngambil kesimpulannya terlalu cepat ya. Jadi kita jangan suka mengambil kesimpulan terlalu cepat. Khawatirnya kita ditelan ikan. Jadi akibat mengambil kesimpulan terlalu cepat. Subhanallah. Apa yang terjadi? Kata para mufassir, pada saat Yunus mengatakan begitu, dia pulang ke kampungnya, dia sudah disambut lebih dari 100.000 orang yang semuanya sudah mendapat hidayah, beriman. Kapan mereka dapat hidayah? Ketika Yunus bilang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ketika itu, ketika merasa paling tidak berdaya, Allah yang bukakan hidayah, Allah yang memiliki hidayah. Ya Allah, Nabi kami kemana aja loh? Kami ini sudah beriman malah ditinggal. Tabarakallah. Iya kena butuh, iya kena sayang. Inilah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan cinta para pejuang, jalan untuk selalu mengabdi kepada Allah, sekaligus jalan itu, di jalan cinta para pejuang itu, kita selalu merasa berhajat kepada Allah. Kata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala, kamu mau mendekati Allah itu dengan cara apa? Taqarrub kepada Allah itu dengan cara apa? Ibadah. Kalau ungkapan kita sekarang, halah ibadah itu kayak apa? Saya kasih tahu, kata beliau, cara mendekat kepada Allah yang lebih mudah daripada beribadah. Dengan maksudnya beliau tentu saja ibadah-ibadah sunnah yang dahsyat-dahsyat itu. Kata beliau, enggak berat kita mau mendekat kepada Allah dengan ibadah-ibadah itu, tapi mendekatlah kepada Allah dengan merasa butuh terus kepadanya, berhajat terus kepadanya. Itu Allah paling cinta pada hamba yang seperti itu, yang selalu merasa berhajat kepada Allah. Inilah yang menjadikan dia Rabb dan ilah kita. Bedanya dengan makhluk. Kalau ada makhluk, kita kemudian merasa butuh terus sama dia, dikit-dikit minta bantuan, dikit-dikit minta bantuan, dikit-dikit minta bantuan, yang tumbuh benci. Yang tumbuh di hati orang yang dimintai bantuan terus-menerus itu benci. Allah sebaliknya, makin dia dihajatkan, dibutuhkan, kita merasa sangat butuh kepada dia di setiap langkah hidup kita, makin dia cinta kepada kita. Itu cara mendekat kepada Allah yang pertama. Selain cara mendekat kepada Allah yang kedua, kata Ibnu Qudamah, menarik lagi, yaitu berlombalah dengan para pendosa dalam istighfarnya. Kalau kita nggak sanggup berlomba dengan orang-orang soleh dalam amal solehnya, berlombalah dengan para pendosa dalam soal istighfarnya. Itu jalan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya kena butuh, iya kena nasta'in. Masih. Maka di jalan cinta para pejuang selanjutnya itu, rasa butuh kita kepada Allah diwujudkan dengan doa yang paling penting yang dipilihkan Allah untuk kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan lurus. Jalan cinta para pejuang adalah jalan lurus.
Dan setiap saat seorang yang berada di jalan cinta para pejuang merasa berhajat kepada Allah untuk memberi petunjuk jalan yang harus diambil di antara pilihan-pilihan rumit, di antara remang-remangnya, di antara berbagai hal yang kemudian menantang di hadapannya. Dia merasa berhajat kepada Allah. Allah dia minta untuk selalu membimbing dia. Gambir tangan kami ya Allah, jangan pernah lepaskan ya Allah, beri petunjuk kami jalan lurus itu ya Allah. Yang macam mana jalan lurus itu? Kita dulu mengira jalan lurus itu jalan yang mulus, Pak. Jalan lurus itu mulus, bebas hambatan, tidak ada arah melintang, tidak ada onak duri, tidak ada halangan, rintangan, hambatan, tantangan, gangguan. Tidak ada tanjakan terjal, tidak ada turunan curam, tidak ada tikungan tajam. Semua keinginan terkabul, semua harapan terpenuhi, semua doa diijabah. Gambaran kita tentang jalan lurus itu begitu. Tapi kita harus bersiap kecewa kalau bayangan kita tentang jalan lurus jalan seperti itu. Karena Allah langsung menjelaskan jalan lurus itu adalah Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan lurus itu jalannya orang-orang yang sudah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Jalannya Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, sampai Muhammad alaihi salatu wassalam dan orang-orang beserta mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalannya orang yang kau murkai, bukan jalan orang yang sesat, bukan jalannya iblis, bukan Fir'aun, bukan Qarun, bukan Bal'am, bukan Samiri, bukan jalannya Walid bin Mughirah, bukan Abu Jahal, bukan Abu Lahab, bukan Al-As bin Wa'il As-Sahmi, bukan Utbah bin Rabi'ah, bukan Umayyah bin Khalaf, dan bukan Abdullah bin Ubay bin Salul, dan bukan jalannya ahli kitab yang kamu murkai karena mengetahui kebenaran tetapi mengubah-ubahnya dan menyembunyikannya. Dan bukan jalannya ahli kitab yang sesat karena mereka tanpa panduan kebenaran, tanpa cahaya, meraba-raba di jalan penghambaan kepadanya. Clear. Jalan lurus itu, coba perhatikan antara Adam sampai Muhammad, mana yang jalan hidupnya mulus. Jadi kalau kita mengharap jalan mulus, doanya ihdinas siratal mustaqim, salah doa. Jadi kalau kita sudah berdoa ihdinas siratal mustaqim, membayangkan jalan yang mulus, salah bayangkan. Jalan ini, jalan cinta para pejuang, makin berliku-liku, makin indah. Laki-laki yang paling ganteng hidupnya berliku-liku, Pak. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad cerita yang paling baik dengan apa yang kami wahyukan kepadamu dalam Al-Quran ini. Kata Imam Ibnu Katsir, ahsanul qasasi bi ahsanil iqtisas. Cerita terbaik diceritakan dengan penceritaan terbaik. Ceritanya siapa itu? Yusuf, Pak. Yusuf alaihissalam. Waktu rame-rame LGBT itu, Pak, ada beberapa kawan SSA itu same sex attraction. Mereka punya kecenderungan ketertarikan kepada sesama jenis. Mereka tahu itu dosa. Mereka tahu kalau melaksanakan hubungan fisiknya itu dimurkai Allah. Mereka ingin hijrah, mereka ingin bertaubat, tetapi merasa sangat berat karena dorongan itu terasa begitu kuat. Karena konsultasi begini, saya agak khawatir kalau lama-lama, maklum jelek-jelek begini, banyak yang suka begitu. Maka saya nggak berani terima konseling lama-lama. Saya langsung minta mereka banyak tadabbur surah Yusuf. Kenapa surah Yusuf? Kebanyakan orang gagal move on, kebanyakan orang tidak mau berhijrah, kebanyakan orang tidak mau berubah menjadi lebih baik karena punya excuse terhadap masa lalu. Rata-rata teman yang saya itu mengaku kami dulu korban. Oke, Anda korban. Terus kenapa kalau korban? Tidakkah korban bisa berubah menjadi lebih baik? Berat. Berarti yang salah bukan kami dan lain sebagainya. Excuse-nya banyak. Saya minta mereka tadabbur surah Yusuf.
Ibu-ibu itu kalau di desa-desa kalau lagi hamil senang baca surah Yusuf. Saya tanya kenapa bu? Biar anaknya ganteng kayak Nabi Yusuf. Lalu saya tanya kadang-kadang, mau bu jalan hidup putranya kayak Nabi Yusuf? Astagfirullahaladzim, nggak mau Ustaz. Ya gantengnya aja kayak Nabi Yusuf. Kalau jalan hidup ya kayak Nabi Sulaiman. Lah pilih-pilih bu, itu satu paket. Subhanallah. Yusuf itu, coba mandang kisah Yusuf pakai teori psikologi agak modern dikit gitu. Satu, apa yang terjadi antara Yusuf dengan saudara-saudaranya? Sibling rivalry, Pak. Persaingan antar saudara yang sangat parah. Sampai-sampai saudaranya itu membuat makar jahat. Itu sibling rivalry, dan bahkan omongannya itu omongan syaitan semua. Jadi musyawarahnya saudara-saudara Yusuf itu musyawarah syaitan, cuma mengambil bentuk saudara-saudara Yusuf aja. Musyawarah setan itu bunuh dia, gitu kan? Ditawarkan kejahatan yang paling parah. Tapi kemudian apa yang dilakukan? Nah, itu cara setan mempengaruhi kita itu, ya jangan sampai bunuhlah, yang lebih ringan dari itu kan nggak apa-apa. Terus habis itu nanti kamu jadi orang soleh-soleh lagi. Habis melakukan kejahatan kan nanti bisa bertobat, terus jadi orang soleh, gitu kan? Itu ucapan syaitan semua, ucapan syaitan semua, ucapan saudara Yusuf ini. Sampai akhirnya kemudian tega mereka merenggut anak kecil ini dari kasih sayang kedua orang tuanya, dan kemudian dilempar ke dalam sumur. Gelap, sempit, ngeri. Apa yang terjadi? Ini kalau gedenya gak kuat terhadap trauma, Yusuf itu bisa mengalami satu, klaustrofobia. Ini biar keren pakai istilah-istilah begini gitu. Klaustrofobia itu rasa takut berlebihan terhadap ruang tertutup. Masuk lift itu sudah berkeringat dingin pucat pasi. Itu klaustrofobia. Yang kedua, aukhlofobia, rasa takut terhadap gelap, listrik mati di berau, udah gak karuan. Ini cerita tentang trauma. Apa yang dialami Yusuf selanjutnya? Anak kecil yang direnggut paksa dari kasih sayang, dilemparkan ke tempat gelap menakutkan itu. Paginya ada yang menemukan dia. Ya busra hadza gulam, seneng banget dapat ada anak kecil di dalam timba. Anehnya, ini pedagang-pedagang ini nggak kepikir ini anak siapa ya, yuk kita kembalikan. Enggak, yang dipikirkan apa? Jual. Jadi apa yang dialami Yusuf? Human trafficking. Kita kan istilahnya keren ya. Human trafficking, Pak. Habis human trafficking sampai ke Mesir, dijual. Apa yang dialami Yusuf? Slavery, perbudakan. Tumbuh sebagai budak di rumah tuannya yang istrinya cuanti jelita itu. Kata orang wetanan cuanti. Jelita itu. Apa yang dialami berikutnya? Sexual abuse, Pak. Wah, ini istilahnya keren lagi. Pintu-pintu sudah ditutup, kemudian ibu angkat yang cantik jeritain mengatakan, "Hai talak, sini sayang." Gitu. Kan gitu kalimatnya. Coba bayangkan. Godaan macam apa ini? Luar biasa beratnya bagi seorang Yusuf. Dia itu orang asing, sendirian di situ. Itu beratnya godaan Yusuf. Kenapa kemudian diabadikan? Karena Yusuf itu asing, orang yang asing musafir gitu, Pak. Tergoda juga efek sosialnya rendah. Beda kalau kita tokoh yang dikenal di tengah masyarakat gitu, kena skandal langsung hancur, Pak. Tapi Yusuf kalaupun kena skandal, nggak ada masalah, cuma budak, nggak ada masalah, orang nggak kenal, gitu kan? Subhanallah. Sini sayang, gitu kan? Lari dia, ditangkap bajunya, sobek bagian belakang. Ini dulu waktu SMA saya sering bercanda sama teman-teman. Kira-kira kalau kita digoda kayak Nabi Yusuf, bajunya sobek bagian mana? Ini muhasabah penting ini. Kata kawan saya sobek samping. Loh kok sobek samping? Iya, karena saya tidak sesuai yang sobek belakang, tapi insya Allah juga tidak sebejat yang sobek depan. Tengah-tengah gitu. Jangan. Ya tapi gimana ya? Jangan. Sobek samping, Pak. Ada teman saya yang bilang, wah kalau kayak gitu itu pasti nggak sobek sama sekali. Loh kok bisa? Lah tak lepas duluan. Ini muhasabah masing-masing kita. Kadang-kadang
Kira-kira digoda kayak Yusuf sobek bagian mana? Subhanallah, melarikan diri sampai di pintu, habis seksual abuse, kena fitnah Pak. Sampai di pintu apa yang dibilang? Ini wanita ini hebat sekali. Jadi biasanya orang ketangkep basah itu kalau ngomong selenco. What is the meaning of selenco? Bahasa Jawa itu susah padannya bahasa Indonesia itu. Selenco itu apa? Jadi nggak sesuai antara yang ada di pikiran dengan yang di mulut, karena kemudian bingung menyusun skenario. Misalnya ada orang ketangkep basah mencuri kedondong. Mas ngapain? Nyari kucing Pak. Buat apa? Bikin rujak. Itu kan namanya selenco gitu. Kadang-kadang nggak sadar jawabnya begitu gitu. Nyari apa Mas? Nyari kucing. Buat apa? Bikin rujak. Nah ini dengan luar biasa dia langsung bisa mengatakan apa balasannya terhadap seseorang yang kamu telah berbuat baik kepadanya lalu bermaksud buruk kepada istrimu. Gitu. Drama, telenovela banget gitu kan. Untung baju jadi saksi. Jadi kisah Yusuf itu kisah baju. Ketika saudara-saudaranya ngelaporin sama bapaknya Yusuf dimakan serigala, mereka datang pakai baju berlumuran darah. Yang menyelamatkan Yusuf dari fitnah perzinaan, baju. Nanti bapaknya kembali dari kebutaan karena baju. Masya Allah, ini kisah tentang baju. Makanya hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Perumpamaan Allah tentang istri dan suami itu baju. Suami baju bagi istrinya, istri baju bagi suaminya. Yang bujang-bujang belum punya baju. Kok yang nggak malu kesana kemari nggak pakai baju? Bapak-bapak yang dirahmati Allah, kena fitnah. Ini tuduhan yang luar biasa, tuduhan mengerikan. Untunglah Allah menyelamatkan, tapi yang berikutnya apa yang terjadi? Seksual harassment, Pak. Jadi wanita ini yang menggoda Yusuf, Bapak Ibu tahu namanya? Zulaiha. Kita tahu dari tafsir, ayat Qur'annya enggak menyebut nama. Kenapa? Karena Allah itu maha santun. Kalau ada orang berbuat dosa, enggak malu-malu, terang-terangan, dibanggakan, disebut namanya. Contoh, tabat syada Abi Lahab wa tab. Disebut namanya Abu Lahab karena memang tidak punya malu atas dosa-dosanya. Tapi wanita ini masih punya malu. Apa buktinya? Masih menutup pintu sebelum godain. Itu bukti masih punya malu. Maka Allah tidak menyebutnya namanya. Disebut dia dalam Quran sebagai Imra'atul Aziz. Apa terjemahnya Imra'atul Aziz? Oknum istri pejabat. Loh, Imra'atul Aziz itu oknum istri pejabat. Kayak bahasa Quran zaman sekarang ya. Canggihnya Quran begitu. Saking maha santunya Allah. Maka wanita pejabat ini digosipkan oleh ibu-ibu dharma wanita sekerajaan Firaun. Kata-kata ibu-ibu pejabat yang lagi arisan itu, si Imra'atul Aziz, masa sama budak aja nggak tahan, seleranya nggak kita banget. Kita dong sama pangeran-pangeran, sama budak aja tergoda, nggak level. Kan omongnya begitu. Sakit hati nggak? Sakit hati. Kata dia dalam hati, belum pernah lihat sih budak saya kayak apa. Undang ke rumah, kasih buah-buahan, tapi belum diiris-iris, kasih pisau. Kalau ini untung sudah diiris-iris gitu. Kasih pisau. Semua ketika sedang ngobrol-ngobrol asyik-asyik gitu ya, nongki-nongki canci gitu. Yusufnya disuruh lewat di tengah mereka, kayak model jalan di catwalk begitu. Detak jantung berhenti beberapa saat, nafas tertahan beberapa detik gitu. Kemudian dikatakan oleh Allah, qata'na aydiyahunna. Itu kalau kotak nggak pakai tasdid Pak, itu cuma gini, gitu. Gitu. Padahal ini laqata'na pakai tasdid, berarti apa yang dilakukan? Gitu. Motongnya itu bolak-balik Pak, berulang kali. Maka kalau belum sampai level ini jangan pernah ngaku ganteng Pak. Belum sampai level bikin orang iris jari gak terasa itu. Subhanallah. Laqata'na itu sampai
Habis itu apa yang dikatakan Yusuf? Rabbi sijnu ahabbu ilayya. Ya Allah, penjara lebih aku sukai mimma tad'unani ilayhi, daripada apa yang mereka ajakkan kepadaku. Kira-kira ibu-ibu ganas ini ngajak ngapain Yusuf sehingga dia milih masuk penjara? Anak-anak Jakarta sekarang punya istilah itu, Mahmud Abbas. Mamah-mamah muda, anak baru satu. Ganas-ganas gitu ya. Lebih serem lagi kata Ustaz Cahyadi, Mahmud Abbas LC. Mamah-mamah muda, anak baru satu, lahirnya sesar. Kacau. Ini apa yang diminta mereka sehingga Yusuf masuk ke penjara, milih masuk ke penjara. Seksual harassment, Pak. Pelecehan. Luar biasa. Masuk ke penjara, ternyata berdakwah di penjara. Enggak peduli dimanapun ini jalan cinta para pejuang, dakwah terus, Pak. Temannya di penjara cuma 2, dakwahi 2 itu, enggak apa-apa. Ya sahibai sijen, 2 penghuni penjara, kawanku, gini. Mana yang lebih bagus? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam. Ada Amon, ada Re, ada Osiris, ada Isis. Tuhan-Tuhan bangsa Mesir kuno kan begitu, macam-macam gitu dewanya. Ataukah Allah yang maha satu, lagi maha perkasa? Hai kawanku di penjara, didakwain terus, Pak, meskipun tahu nasibnya, yang satu selamat, yang satu mati gitu. Mati nggak apa-apa, yang penting beriman dulu. Nah, yang selamat dikasih pesan, nanti kalau ketemu raja, tolong sebut kasus saya ya, saya ini korban kriminalisasi. Nggak salah, tapi masuk penjara gara-gara wanita. Tolong ya. Ujian berikutnya, Pak, dilupain temen. Itu temennya yang disuruh nyebut dia di depan raja itu lupa, Pak. Lupanya berapa lama? Kata Ibnu Katsir 7 tahun. Lupa 7 tahun mereka. Dan ketika negara menjelang krisis baru dianggap, oh iya Tuan Raja, saya punya temen baik, pinter. Di mana? Di penjara. Gimana? Allah menampilkan Yusuf. Wakadzalika makanna li Yusuf, tamkinnya Yusuf. Pada saat itu dia tampil di saat yang tepat, yaitu negara menjelang krisis. Maka jadi menterilah dia untuk menanggulangi krisis itu. Hati-hati resiko orang ganteng ya Pak tadi, dibuang ke sumur, macam-macam. Tapi kayaknya endingnya jadi menteri. Ini luar biasa. Saking sibuknya mengurus negara, tidak sempat mudik untuk sungkem sama orang tua, Pak. Maka dibikin skenario agar orang tuanya yang datang. Saudara-saudara datang, kembalikan uangnya. Saudaranya datang sama adiknya, tanam timbangan emas di wadah adiknya. Adiknya tertahan, orang tuanya datang. Dan ketika orang tuanya bertanya, Yusuf, bagaimana keadaanmu selama ini? Rabbku, kata Yusuf, telah berbuat baik kepadaku ketika dia mengeluarkan aku dari dalam. Pak, kita ini biasanya suka menceritakan hal paling seru dalam hidup kita. Harusnya Yusuf bilang, mengeluarkan aku dari dalam sumur. Tapi Yusuf melompati semua kisah seru itu, dia mengatakan mengeluarkan aku dari dalam penjara. Why? Kata para ulama, inilah hati yang sangat baik dari Yusuf alaihi salam. Karena kalau dia cerita dari sumur, saudara-saudara yang sudah dimaafkan akan mengatakan, ya Yusuf katanya udah dimaafkan, disebut-sebut lagi. Kan kita jadi ilfil gitu. Ini perasaan. Dan ini jalan cinta para pejuang yang luar biasa. Bukan cuma memaafkan orang-orang dari masa lalu, bukan cuma berprestasi seperti Yusuf, tetapi betapa luar biasanya happy ending kisah ini semuanya karena Yusuf. Maka dia mengatakan, sejak awal aku melihat 11 bintang dan rembulan dan matahari. Kulihat mereka semua sujud kepada aku. Karena apa? Ini jalan cinta para pejuang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.